Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in wa ba'd. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Semua baik-baik semua yang insyaallah demikian. Kita lanjutkan materi kita pada semester yang kedua ini. Kita mulai pada halaman 62 ya. Halaman 62 judulnya Ad-Diyafatu wa Adabut Ta'am. Ad-Diyafatu wa Adabut Ta'am. Ad-Diyafah dan Adabut Ta'am. Diyafah apa diyafah? Yakni apa? Menjamu tamu. Ya. Menjamu tamu. Kemudian wa adabut ta'am, yakni adab-adab makan. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana kita seharusnya menjamu tamu dan bagaimana cara atau adab-adab dalam kita makan. Tip yang pertama ad-diyafah. Yakni menjamu tamu. Apa sih maksudnya ad-diyafah itu? Di situ apa? Bisa dilihat di buku It'amud Dhaif muddatan muayyanatan. Yakni menjamu tamu dalam masa waktu tertentu. Ya. Jadi yang namanya diyafah itu pengertiannya adalah it'amud dhaif, memberi makan tamu atau menjamu tamu dalam masa tertentu. Ya. Karena kan kalau misalnya ada tamu ya, sehari, 2 hari, 3 hari, mungkin kita wajib menjamu ya. Tapi bagaimana kalau tamunya di situ sampai berbulan-bulan? Apakah kita wajib menjamu? Nah, begitu pembahasannya ya. Tip ya, hukumnya sekarang hukumnya ya. Tajibud diyafatu ya, limudatin yaumin walalatin. Ya. Jadi wajib menjamu tamu dalam jangka waktu sehari semalam. Jadi kalau kita ketamonan ya, kedatangan tamu, maka apa? Kita wajib menjamu tamu itu selama sehari semalam ya. Wajib memberi makan tamu itu. Tentunya biqadril istita'ah, menurut kemampuan kita ya. Kemudian waziyadatu 'alaiha mustahabbah. Kalau lebih dari sehari semalam maka mustahab. Sangat dianjurkan. Ada tamu sehari semalam, wajib kita memberi makan. Ada tamu 2 hari, 3 hari atau sampai 4 hari atau sampai seminggu, maka apa? Disunnahkan atau sebaiknya kita kasih makan. Ya. Tapi umpama tidak dijamu, kita tidak dosa. Ya. Tapi kalau ada tamu masih sehari kok kita tidak menjamu padahal tamunya kelihatan lapar, ya kita berdosa. Tip. Paham ya? Kemudian syurutu wujubiha. Syarat kita wajib menjamu tamu. Artinya, kalau ada tamu kita wajib menjamunya itu syaratnya apa? Yang pertama ya. Yani ayakuna dhaifu musliman. Nah, tamunya itu seorang muslim. Kalau tamu kafir enggak wajib ya. Yang kedua ayakunal musafiron ghairu mukim. Tamu itu seorang yang musafir, bukan orang yang mukim. Jadi kalau tetangga bertamu, maka apa? Tidak wajib kita menjamu tamu. Tidak wajib menjamu tetangga tersebut ya. Tidak wajib. Ya, kalau boleh ya sunnah boleh. Ya. Cuma tidak wajib. Kalau tamunya itu cuma tetangga ya. Yang kedua antakuna fil qura aw masabaha la fil mudun, bahwa kita itu berada di kampung ya, tidak di kota. Sebab apa? Kalau di kota kan banyak hotel ya, yang mereka bisa bermalam di sana ya. Kalau di kampung kan nggak ada hotel yang gitu ya. Maka wajib kalau kita kedatangan tamu untuk menjamu tamu tersebut. Itu alasannya ya. Jadi 3 syarat itulah kewajiban kita untuk menjamu tamu. Bahwa tamu itu seorang muslim, bahwa tamu itu seorang yang musafir, bahwa
kita berada di pedesaan, bukan di perkotaan. Nah, kok tadi dikatakan wajib? Apa dalilnya gitu ya? Di situ dikatakan qauluhu ta'ala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Ya. Barang siapa yang beriman ya, kepada Allah dan hari akhir, maka apa? Hendaklah dia memuliakan tamunya. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Kemudian hadis Uqbah bin Amir ya. Qala qulna ya Rasulullah innaka tub'itsuna fa nanzilu biqaumin fala yaqrunana fama tara fihi. Wahai Rasulullah, engkau mengutus kami ya. Engkau mengutus kami, mengirim kami ya. Kami sampai atau bertempat di suatu kaum yang kaum itu tidak mau menjamu kita ya. Kita diutus ke suatu kaum itu gak menjamu kita, maka apa? Bagaimana engkau berpendapat tentang masalah ini? Faqala lana Rasulullah kemudian berkata kepada kami, idza nazaltum biqaumin fa amaru lakum bima yanbil ghaifi fa aqbalu. Kalau engkau berada di suatu kaum ya, kemudian kaum itu memerintahkan kamu dengan apa-apa yang memang selayaknya untuk tamu, maka terima. Disuruh nginep ya kita nginep, disuruh apa makan kita makan. Fa illam yafalu fa khudhu minhum haqqad dhaif alladhi yanbaghi lahum. Kalau mereka enggak melaksanakan ya, kita datang di suatu kaum enggak mau memuliakan kita, enggak mau menjamu kita, maka apa? Ambillah dari mereka hak-hak dhaif. Ambillah hak-hak dhaif ya, di antaranya apa? Untuk dijamu ya, yang memang selayaknya untuk mereka. Itu dalil tentang wajibnya menjamu tamu. Baik, lanjut ya. Kita lanjutkan seterusnya ke adab ta'ab. Adab-adab kita makan ya. Karena syariat Islam itu syariat yang kamilun syamilun ya. Syariat yang sempurna dan meliputi seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia ya. Nah, termasuk dalam masalah makan ini ya. Nah, makan itu perkara yang memang hajat ya, kebutuhan pokok manusia kan. Maka Islam mengatur adab-adabnya sehingga makan kita memperoleh kebaikan yang baik, yang banyak ya, pada diri kita dan pada yang lainnya tentunya ya. Maka mari kita perhatikan adab-adab makan kita yang akan kita bagi 3 pembahasan. Yang pertama yakni apa? Adab qabla al-adab al-masyru'ah qabla al-aql wasyarab ya. Adab yang disyariatkan sebelum makan dan minum, sebelumnya ya. Yang pertama nadhafatul yadain ya, membersihkan kedua tangan, dicuci ya. Kalau sekarang musim apa Covid ya pakai sabun gitu ya, dibersihkan. Islam sudah sejak lama menganjurkan masalah ini ya. Jadi jauh sebelum ada Covid, Islam sudah menganjurkan untuk orang itu mencuci tangannya di samping berwudu ya. Kemudian yang kedua watu ta'am ala safratil ardi ya. Jadi makanan itu diletakkan lesehan ya di tanah, maksudnya bukan di meja gitu maksudnya ya. Ya lesehan, tahu lesehan ya? Tidak pakai meja maksudnya gitu ya. Karena apa? Li muwafaqati li fi'lin nabi, kan ini sesuai dengan perbuatan Nabi ya. Nabi itu kalau makan ya makannya diletakkan di apa? Di tanah, maksudnya bukan dituangkan di tanah tapi wadah panci apa tempat-tempatnya itu ditaruh di tanah itu ya. Enggak di meja maksudnya ya. Wali annahu idda ila tawadu, karena itu juga akan membawa kepada sikap tawadu ya, rendah hati, enggak sombong. Jadi kalau makan itu yang utama itu makanan itu ditaruh di bawah lesehan ya.
Gitu. Bukan di meja. Ma'a ibahatil akli hala raf'it ta'am ala min dodatin wa nahwiya. Ya tentunya boleh ya. Naruh makanan makan di meja ya. Boleh ya. Ditaruh di meja juga boleh. Cuman kalau ingin mengikuti sunnah Nabi ya ditaruh di tanah ya. Mungkin dipakai entah tikar, entah karpet, apa ya. Kemudian panci-pancinya itu ditaruh di situ. Mungkin tempat nasinya ditaruh situ ya, diletakkan di atas situ. Bukan dituangkan di karpet loh ya, bukan. Tapi tadi misalnya pancinya misalnya ceting ya, itu ditaruh di bawah, bukan di meja. Tetapi sekali lagi di meja pun boleh ya. Cuman kalau ingin sesuai dengan Nabi di bawah. Yang kedua, ayanuya at-taqwa bi ta'am ala taatillah, bahwa kita niati makan itu untuk apa? Taqwa Allah, untuk menguatkan agar kita itu bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita niatkan makan kita itu untuk menguatkan ibadah kita. Ya. Tidak hanya sekedar makan saja ya. Nah, karena hewan itu ya makan. Cuman kalau hewan nggak punya niat untuk beribadah, nah seperti ibadahnya manusia misalnya gitu ya. Maka waton untuk makan aja ya. Kita enggak, kita manusia lebih mulia dari hewan. Maka kita niatkan untuk makan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adamu dzamit ta'am ya. Atasmiyah indal batil akli, yakni membaca basmalah ketika di permulaan makan, sebagaimana sabda Nabi, ya gulam samila wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai si gulam, si anak ya, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah yang terdekat darimu ya. Pakai bismillah ya, la tansa, jangan lupa bismillah ya, sebelum makan. Kemudian ada dzamit ta'am wa ridha bil maujud minhu, enggak mencela makanan, ridho, senang dengan apa yang ada diterima. Jadi kalau cuman misalnya makanya cuman gitu, sayur lagi, enggak, jangan dicela ya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aba ta'aman qattu. Karena Nabi enggak pernah mencela makanan sama sekali. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, jangan dicela ya. Ini istahahu akalahu wa in karihu tarakahu. Nabi itu kalau suka ya, dia makan. Kalau enggak suka ya, namanya manusia kan. Namanya selera kan berbeda-beda ya. Nabi juga begitu, manusia. Dia juga ada yang makanan yang selera, ada yang tidak selera. Kalau dia berselera dia makan, kalau tidak berselera dia tinggalkan. Enggak usah dicacat. Itu untuk pertemuan kali ini ya. Kita akan lanjutkan nanti pada adab berikutnya, bab ketika makan dan adab sesudah makan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.